Selalu ketagihan bikin kue cantik ini, karena bikinnya mudah banget ya guys, cuma diaduk-aduk aja tanpa mixer, tanpa oven. Saat buat suguhan atau isian snack box atau buat jualan, kue ini selalu saja cepet ludes dan laris manis banget. Pertama, kita siapkan panci di atas kompor. Lalu kita rebus 1600 ml santan kelapa. Santannya ini aku dapat dari 1 butir kelapa utuh. Jika kalian ingin menggunakan santan instan, bisa gunakan 4-5 bungkus santan instan ukuran 65 ml dan ditambah dengan air. 1 lembar daun pandan. Lalu kita tambahkan setengah sendok teh garam. Lalu santannya ini kita rebus hingga santannya ini mendidih. Kalau menggunakan santan instan bisa direbus dulu, tapi kalau mau dipakai langsung juga nggak masalah ya guys. Setelah santan sudah mendidih, bisa kita dinginkan. Lalu kita siapkan wadah. Kita bisa masukkan 350 gram atau 35 sendok makan tepung beras. Untuk ukuran sendoknya nggak terlalu munjung atau terlalu peres. 150 gram atau 15 sendok makan tepung tapioka atau tepung kanji atau aci ya guys. Untuk ukuran sendoknya cukup menggunung sedang kayak gini. 400 gram atau 27 sendok makan gula pasir. Lanjut santannya ini kita tuang ke dalam adonan, menuangnya bertahap aja sedikit demi sedikit sambil diaduk-aduk sampai gulanya larut dan tidak ada tepung yang bergerindil. Nah, kalau adonannya udah siap, lalu adonan ini kita bagi menjadi 3 bagian. Satu bagian ini aku beri pewarna hijau muda dan ditambah sedikit pewarna coklat, biar hijaunya lebih cantik ya guys. Satu bagian lagi ini aku beri pewarna kuning muda. Dan untuk satu bagian yang terakhir, ini kita beri pewarna putih. Untuk pewarna putih, kita larutkan dulu dengan air panas ya guys. Kalau udah larut, baru kita campurkan ke dalam adonan. Lanjut kita siapkan loyang. Lalu loyang kita oles menggunakan minyak. Kita oles sampai merata di pinggirannya juga. Lalu kita masukkan loyang ke dalam kukusan yang sebelumnya sudah kita panaskan. Selanjutnya kita tuang adonan kuning ke dalam loyang sebanyak 110 ml. Lanjut adonannya ini kita kukus sampai set atau selama 5 menit menggunakan api sedang cenderung kecil. Setelah 5 menit ini adonannya sudah set. Kemudian lanjut kita tuang kembali adonan kuning sebanyak 110 ml. Ini kukus kembali sampai adonannya ini set. Ini kita lakukan berulang sampai adonannya habis. Setelah adonan kuning sudah selesai, kemudian kita tuang adonan putih. Sama ya, untuk takarannya sebanyak 110 ml untuk per lapisnya. Kita kukus per lapis sampai adonan putihnya ini habis. Setelah adonan putih selesai, lalu lanjut kita tuang adonan hijau sebanyak 110 ml. Nah, setelah semua adonan sudah dituang semua, untuk lapisan yang terakhir, kemudian kita kukus kembali kue lapisnya ini selama kurang lebih 30 menit atau sampai kuenya tanak. Supaya kue lapisnya ini awet dan gak mudah basi ya guys. Setelah 30 menit kita kukus, ini kue lapisnya sudah mateng. Lalu kita angkat dan tunggu hingga kuenya dingin. Nah, ini kue lapisnya yang udah dingin. Kemudian lanjut kita potong adonan menjadi 3 bagian. Ini aku potong menjadi 1 bagian dulu. Lalu kita potong kecil-kecil lagi. Ini aku potong menjadi 10 bagian yang sama besar ya guys. Untuk pisaunya, kalau kalian tidak ada pisau plastik kayak gini, kalian bisa menggunakan pisau biasa yang dilapisi dengan plastik ya. Atau bisa olesi pisaunya dengan minyak goreng agar kuenya nanti tidak lengket pada pisaunya. Jika ingin disuguhkan atau dijual kembali, bisa nih kita bungkus kue lapisnya menggunakan plastik OPP ukuran 8 x 10 cm kayak gini. Nah, ini dia hasilnya, jadi tambah cantik ya guys. Lapisnya enak banget, ini teksturnya juga sangat lembut. Nah, mudah banget kan cara buatnya. Semoga resep kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di resep-resep aku selanjutnya. Terima kasih.